Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir. Saya peserta SAR Angkatan 1 Kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan berjudul meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran tematik indahnya kebersamaan dengan menggunakan media audio visual di kelas 4 SD Negeri 11 Payung. Disusun oleh Muhammad Amir, NIP 1987012020121016, jabatan ahli pertama guru kelas. Dengan coach dibimbing oleh mentor Ibu Rustina Samosir dan coach saya Siti Zuraidah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pelaksanaan aktualisasi saya. Yang pertama adalah kurangnya motivasi dalam pembelajaran, guru menggunakan metode yang monoton, kurangnya dukungan dari keluarga. Kemudian hasil dari observasi yaitu indikator, yaitu respon terhadap pertanyaan dari guru itu munculnya tidak ada. Kemudian fokus terhadap penjelasan guru tidak ada, aktif bertanya tidak ada, dan bersemangat mengikuti pembelajaran juga tidak muncul. Oleh karena itu, permasalahan ini dicari dengan harapan nanti setelah adanya aktualisasi ini, yaitu pertama harapannya yaitu meningkatkan minat belajar siswa melalui inovasi dalam pembelajaran. Tujuan dan manfaat dari aktualisasi ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan belajar, untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan inovatif, meningkatkan minat belajar siswa untuk prestasi siswa di bidang akademik dan non-akademik, untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar dan diri siswa. Manfaat aktualisasi ini nantinya pertama yaitu dengan motivasi dalam mendorong keinginan untuk belajar, dengan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, dapat kembangkan pola pikir siswa. Ketiga, dengan meningkatkan prestasi belajar siswa dapat mendongkrak nilai diri sekolah dan orang tua. Dan keempat, dengan percaya diri siswa dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah pembelajaran. Ini adalah struktur organisasi SD Negeri 11 Payung, yaitu dikepalai oleh kepala sekolah bernama Ibu Rustina Samosir SPD SD. Kemudian ada jabatan wali kelas 1 Ibu Isma, wali kelas 2 Ibu Wiwi Kurniasari, wali kelas 3 Ibu Isabella Duapau, wali kelas 4 Muhammad Amir, wali kelas 5 Haji Nugroho, wali kelas 5B Mika Darinas, dan wali kelas 6 adalah Ibu Nur Laila SPD SD. Visi dan misi sekolah: terwujudnya manusia yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Visi sekolah SD Negeri 11 Payung: menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mewujudkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, melaksanakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar, menumbuhkan semangat prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, menciptakan peserta didik yang terampil dan mampu berdaya saing, meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama seluruh warga sekolah yang peduli pada diri warga sekolah dan lingkungan. Isu aktualisasi yang ada pada SD Negeri 11 Payung adalah sebagai berikut: sulitnya peserta didik kelas 4 belajar matematika pada pecahan senilai, rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran tematik indahnya kebersamaan, sulitnya siswa menyimpulkan makna literasi. Proses analisis isu menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu USG, yaitu adalah isi aktualisasi, yaitu sulitnya peserta didik kelas 4 belajar matematika pada pecahan senilai, rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran matematik indahnya kebersamaan, sulitnya siswa menyimpulkan makna literasi. Dari penilaian tersebut, yang diambil adalah isu aktual nomor 2, yaitu rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran tematik indahnya kebersamaan, dengan jumlah nilai
15 peserta yang memilih dari isu tersebut. Sehingga muncullah core issue. Dampak jika tidak segera dipecahkan, maka akan muncul hal-hal seperti yang tidak kita keinginan, seperti keinginan siswa untuk sekolah menurun, siswa tidak termotivasi untuk mencapai prestasi dalam belajar, terciptanya generasi insan yang tidak intelektual, kurangnya insan yang meningkatkan taraf pengetahuan di bidang pendidikan. Gagasan pemecah isu meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran tematik indahnya kebersamaan dengan menggunakan media audio visual di kelas 4 SD 11 Payung. Kondisi sebelumnya rendahnya respon terhadap pertanyaan dari guru, siswa tidak fokus terhadap penjelasan guru, kurangnya aktif bertanya, siswa tidak bersemangat mengikuti pembelajaran, dan kondisi yang diharapkan setelah adanya aktualisasi nanti, siswa selalu menanggapi pertanyaan dari guru, siswa memperhatikan dengan khidmat, siswa aktif bertanya dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, siswa termotivasi mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Ini adalah kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan di SD Negeri 11 Payung, yaitu pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, ketiga membuat media pembelajaran, keempat menyiapkan audio visual, kelima persiapan kegiatan pembelajaran, 6 pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan 7 membuat laporan kegiatan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau teman sejawat. Tahap pertama membuat janji untuk mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk konsultasi. Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan yang dilakukan. Ketiga, meminta surat rekomendasi dengan kepala sekolah. Nilai dasar yang terkandung di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, sila ketiga, etika publik, kesopanan, 4 komitmen mutu, efisien, 5 anti korupsi, tanggung jawab. Output yaitu secara nyatanya yaitu screenshot WA janji ketemu kepala sekolah, kemudian kedua foto, ketiga berita konsultasi, dan keempat surat persetujuan. Kegiatan kedua yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahap kegiatan menyiapkan sumber atau referensi tematik indahnya kebersamaan. Kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan konsultasi dengan teman sejawat. Yang ketiga adalah revisi dan pengesahan oleh kepala sekolah. Nilai dasar yang terkandung di dalam kegiatan kedua adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, sila keempat, etika publik, kesopanan, komitmen mutu, efisiensi, dan anti korupsi adalah tanggung jawab. Kegiatan ketiga, pembuatan media pembelajaran berupa video, menyiapkan alat dan bahan, merancang media video, dan simulasi penggunaan media sebelum digunakan dalam pembelajaran. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, sila kedua, etika publik, cermat dan disiplin, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, disiplin. Kegiatan keempat, browsing video, analisa kesesuaian video dengan materi pembelajaran, kegiatan download video. Nilai dasar yang terkandung di dalam tahapan keempat itu adalah akuntabilitas, konsisten, kemudian nasionalisme, sila kedua, etika publik, berhasil guna, dan keempat komitmen mutu, efektif, dan anti korupsi adalah kerja keras. Output yang nyata atau hasil yang akan dilaksanakan adalah link YouTube, hasil analisa kesesuaian video dan pembelajaran file. Persiapan kegiatan pembelajaran 5 yaitu tahapan menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan alat untuk pembelajaran, menyiapkan kelas. Nilai dasar yang ada dalam tahap kegiatan kelima adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, sila ketiga, etika publik, proporsional, komitmen mutu, efektivitas, anti korupsi, kerja keras. Output atau hasil yang nyata yang akan ditampilkan adalah print out RPP, lembar penilaian, lembar evaluasi buku guru, buku siswa, daftar hadir, lembar observasi video untuk ditonton siswa. Pelaksanaan kegiatan ke-6, tahap kegiatan, melaksanakan kegiatan awal, melaksanakan kegiatan inti, dan melaksanakan kegiatan penutup. Pelaksanaan kegiatan dengan membuka kegiatan,
mengucapkan salam, mengabsensi murid, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian memberi semangat atau persiapan pada kelas untuk belajar, kemudian guru menyanyikan yel-yel kelas untuk memberi motivasi terhadap siswa untuk siap belajar. Tahap melaksanakan kegiatan inti yaitu peserta didik menonton video, kemudian peserta didik dan guru sama-sama saling tanya jawab tentang video tersebut, kemudian lagi siswa membuat kerja kelompok, setelah itu siswa mempresentasikan di depan untuk hasil kerja kelompoknya, kemudian guru menanggapi hasil kerja kelompok tersebut. Kemudian lagi melaksanakan kegiatan penutup yaitu melaksanakan lembar observasi guru. Guru memberikan penguatan dan apresiasi kepada motivasi kepada seluruh peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk mengerjakan evaluasi dalam waktu yang ditentukan. Guru menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 7. Membuat laporan kegiatan, merekap hasil pembelajaran, analisa data, menyusun laporan, konsultasi dan perbaikan laporan pembelajaran dengan kepala sekolah. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, tanggung jawab, kemudian nasionalisme sila kedua, kemudian etika publik, profesionalisme, komitmen mutu, komitmen anti korupsi, disiplin. Ini merupakan rancangan metrik atau jadwal yang akan dilaksanakan, rancangan atau jadwal aktualisasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Juli 2021. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata maupun penyajiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing kurus mandi di papan, papannya si kayu jati. Badanku kurus bukan tak makan, memikirkan saat presentasi. Terima kasih.